لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat remaja, Umar bin Khattab adalah idaman kaum perempuan. Sebagai lelaki perkasa, juara gulat, dan pacuan kuda, berdekatan dengan Umar, syukur-syukur dinikahinya menjadi impian mereka. Hanya saja, pada saat Islam datang dan Umar menjadi tokoh besar dalam mendakwakan ajaran itu, perempuan justru kurang berminat dengan dirinya. Umar dianggap terlalu galak, jarang senyum, dan pelit. Pria pada zaman itu sudah biasa memiliki istri yang banyak dengan harapan mendapatkan banyak anak. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Begitu masa mudanya mencapai kematangan, ia terdorong ingin menikah. Dalam hidupnya, Umar tercatat menikah dengan 9 perempuan dan kemudian memberikan keturunan 12 anak, 8 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dari perkawinannya dengan Zainab putri Mas'un, lahir Abdurrahman dan Hafsah. Dengan Ummu Kulsum putri Ali bin Abi Thalib, lahir Zaid yang lebih tua atau senior dan Ruqayyah. Dengan Ummu Kulsum binti Jalut, lahir Zaid yang lebih muda atau junior dan Ubaidillah. Islam telah memisahkan Umar dengan Ummu Kulsum putri Jarud. Ia menikah lagi dengan Jamilah binti Sabit dan melahirkan Asim. Nama Jamilah yang tadinya Asia oleh Nabi diganti, "Sebenarnya engkau Jamilah," kata Nabi SAW. Perkawinannya dengan Ummu Hakam, putri Al-Haris bin Hisam, lahir Fatimah. Dari pernikahannya dengan Atika binti Zaid, lahir Iyad. Luhaya, hamba sahaya atau ibu Abdurrahman, anaknya yang menengah. Dari Fukaiha yang juga hamba sahaya telah melahirkan Zaid, anak bungsunya. Kalangan sejarawan masih berbeda pendapat mengenai nama ibu dari Abdurrahman Junior. Ibunya juga seorang hamba sahaya. Kalangan sejarawan masih berbeda pendapat mengenai nama ibunya itu. Jutek, Galak, dan Kikir. Muhammad Husain Haikal dalam Umar bin Khattab memaparkan Umar menikah dengan 4 perempuan di Mekah dan perempuan kelima setelah hijrah ke Madinah. Tetapi ia tidak sampai mengumpulkan mereka di rumahnya. Sebelumnya telah disebutkan Islam telah memisahkan Umar dari Ummu Kulsum binti Jarud dan perempuan-perempuan yang lain diceraikannya. Mereka yang diceraikannya itu adalah Ummu Hakam binti Al-Haris dan Jamilah yang telah melahirkan Asim. Menurut Haikal, kalau Umar masih ada umur, niscaya ia masih akan menikah lagi selain 9 perempuan itu. Prediksi Haikal itu terkait dengan peristiwa yang terjadi sebelum Umar wafat. Umar sempat melamar Ummu Kulsum putri Abu Bakar sewaktu masih gadis kecil. Sementara itu, ia sudah memegang pimpinan umat. Ia membinatnya kepada Aisyah saudaranya. Aisyah Ummul Mukminin menanyakan itu kepada adiknya. Tetapi Ummu Kulsum menolaknya dengan mengatakan bahwa Umar hidupnya kasar dan sangat keras terhadap perempuan. Bukan itu saja, Umar juga sempat melamar Ummu Aban binti Utbah.
yang juga menolaknya dengan mengatakan bahwa dia kikir keluar masuk rumah dengan wajah merengut. Menurut Haikal, apa yang dikatakan Ummu Kulsum binti Abu Bakar tentang wataknya yang keras dan kasar, dan apa yang dikatakan oleh Ummu Aban bahwa ia selalu bermuka masam dan hidupnya yang serba keras, merupakan bagian dari wataknya yang sejak masa mudanya, dan kemudian tetap begitu dalam perjalanan hidupnya selanjutnya. Sesudah menjadi khalifah, maka dalam doanya ia berkata, Allahumma ya Allah, aku sungguh tegar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, aku ini lemah, berikanlah aku kekuatan. Ya Allah, aku sungguh kikir, jadikanlah aku orang yang pemurah. Sabar terhadap istrinya. Hanya saja, dalam banyak kisah Umar bin Khattab justru digambarkan sebagai lelaki yang lembut. Bahkan, jika istrinya marah, ia lebih banyak diam. Al-Kisah diriwayatkan, suatu hari seorang laki-laki berjalan tergesa-gesa menuju kediaman Khalifah Umar bin Khattab. Ia ingin mengadukan kepada Khalifah, tak tahan dengan segala protes, keluh kesah, dan sumpah serapah keluar dari mulut istrinya. Begitu sampai di depan rumah sang Khalifah, laki-laki itu tertegun. Dari dalam rumah terdengar suara istri Umar yang mirip istrinya, marah-marah dan protes ini itu. Bahkan bisa jadi cerewetnya melebihi istrinya yang diadukan kepada Umar. Tetapi tak sepatah kata pun terdengar keluar dari mulut sang Khalifah. Umar diam saja. Ia bahkan dengan nikmat dan kesabarannya mendengarkan istrinya yang sedang berkata-kata dengan bunda itu. Akhir cerita, lelaki itu mengurungkan niatnya, batal melaporkan istrinya pada Umar. Namun kisah tak sampai berhenti di situ. Saat ia tak sengaja bertemu dengan sang Khalifah di serambi masjid, ia langsung menanyakan kejadian yang dinilai ganjal itu. Kenapa Umar begitu sabar dengan sang istri? Apa jawaban Umar? Inilah kata yang bersahaja itu. Wahai saudaraku, cinta adalah ketika kebahagiaan seseorang lebih penting daripada kebahagiaanmu. Umar diam sejenak, lelaki itu pun juga tertegun. Lalu Umar melanjutkan, istriku adalah yang memasakkan masakan untukku, mencuci pakaianku, menunaikan hajatku, menyusui anak-anakku. Jika beberapa kali ia berbuat tidak baik kepadaku, aku selalu mengingat keburukan itu tak ada harganya dibandingkan jasa dan pengorbanannya untukku. Dengan seperti itu, tak ada tempat yang tersisa untuk kesal dalam hatiku. Lepas dari itu, sejak mudanya Umar memang sudah mewarisi sikap keras dan kasar dari sang ayah. Kemudian didukung pula oleh tubuhnya yang tetap kekar dan kuat. Mengenai apa yang disebut kebakilan, menurut Haikal, karena ia memang tak pernah kaya dan ayahnya juga tak pernah menjadi orang kaya. Memburu pengetahuan. Sepanjang hidupnya Umar dalam keadaan sederhana. Padahal seperti kebanyakan penduduk Mekah, ia juga berdagang. Barangkali wataknya yang keras itu yang membuatnya tak pernah beruntung dalam berdagang seperti rekan-rekan yang lainnya. Dengan watak kerasnya dalam perdagangan itu, ia tak pernah dapat mengeluarkan air dari batu. Tak pernah ia dapat mengubah tanah menjadi emas. Demikianlah ungkapan masyarakatnya sendiri atau Quraisy. Dalam Murudz Al-Zahab Al-Mas'udi menyebutkan bahwa selama dalam berbagai perjalanan di masa jahiliyah itu, Umar banyak menemui pemuka-pemuka Arab dan bertukar pikiran dengan mereka.
Kemungkinan besar segala sesuatu yang dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai utusan dari pihak Quraisy dan luasnya pengetahuan mengenai silsilah orang Arab dan cerita rakyat Arab serta apa yang diketahuinya dari buku-buku yang dibacanya masa itu. Itulah yang membuatnya lebih banyak untuk menambah ilmu daripada untuk memperoleh kekayaan. Pendidikan dan konsep pemikirannya inilah yang membuatnya lebih percaya diri dan lebih punya rasa harga diri. Orang yang berharta selalu perlu menjaga hubungan baik dengan semua orang untuk melindungi dan memperbesar kekayaannya. Usaha Umar dalam memburu pengetahuan membuatnya sejak muda ia memikirkan masyarakatnya dan usaha apa yang akan dapat memperbaiki keadaan mereka. Ini juga kemudian yang membuatnya bangga, bersikeras dan menjadi fanatik dengan pendapatnya sendiri tentang tujuan yang ingin dicapainya itu. Ia tidak mau dibantah atau berdebat. Karena sikap kerasnya dan ketegarannya itu, sehingga dengan fanatiknya ia berlaku begitu semena-mena. Ia akan mempertahankan pendapatnya dengan tangan besi dan dengan ketajaman lidahnya. Tetapi yang demikian itu bukan tidak mungkin akan mengubah pendapat orang lain yang dihadapinya untuk menjadi bukti kuat dalam pembelaannya dan untuk mematahkan alasan lawan. Demikianlah kisah dari Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun Quraisy. Beliau lahir dari keluarga menengah dan beliau saat itu adalah orang yang mampu membaca dan menulis. Waktu itu sesuatu yang sangat langka, orang yang bisa membaca dan menulis. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Ayahnya adalah orang yang keras dalam mendidik anak, sehingga ketegasan dan keberanian diajarkan oleh ayahnya. Saat menjadi khalifah, ketegasan ini sampai terbawa. Umar bin Khattab selaku sebagai khalifah memimpin dengan tegas, berani, adil. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.